Hashira atau biasa disebut Pilar adalah pembasmi iblis dengan peringkat tertinggi sekaligus terkuat. Mereka ini jadi kunci utama dalam ngelawan iblis-iblis kuat macam Upper Moon sampai Shimuzan. Ambe manga Kimetsu no Yaiba tamat, gak ada list resmi dari autornya tentang urutan Hashira terlemah sampai terkuat. Bahkan di databook pun kagak ada. Yang ada cuma urutan lari yang paling cepat. Nah, di sini gue bakal bikin versi gue sendiri dan berikut diantaranya. Muzando! 鬼物人無惨だ。奴は首を切っても死なない。こいつが、あれが、あの男が、奴が、鬼物人。無駄。Di posisi ke-9 ada Shinobu Kocho. Kalau ngomongin soal kekuatan fisik, si Shinobu emang kelihatan lemah. Tapi jangan salah, nih cewek tuh punya otak yang encer dan kecepatan tusukan yang luar biasa buat ngalahin musuhnya. Kenapa tusukan? Karena Doi itu punya pedang dengan bentuk yang unik, yang bikin nih orang kagak bisa nebas leher iblis. Nah, Doi itu pakai cara lain, yaitu ngeracunin mereka pakai bunga wisteria yang dibalur ke pedangnya. Lebih gilanya lagi, nih betina dengan sengaja ngerendam tubuhnya ke dalam racikan bunga wisteria supaya bisa nyerap sampai struktur selnya dan jadi racun buat iblis manapun yang ngemakannya. Konbanwa. Kyou wa tsuki ga kirei desu ne. Mushi no kokyū, chou no mai. Tawamure. Nomor 8, Mitsuri Kanroji. Nih cewek awalnya jadi murid pribadi si Rengoku, yang artinya Doi itu pernah belajar dasar-dasar pernafasan api. Kemudian Doi ngembangin gaya bertarung yang lebih cocok buat dirinya sendiri, yaitu pernafasan cinta. Meskipun ototnya padat dan kuat, si Kanroji jadi Hashira paling fleksibel, cocok sama pedangnya yang mirip cambuk. Ketika ngelawan si Hatengu, Doi berhasil ngebangkitin Demon Slayer Mark-nya, sampai bisa bertahan 1 lawan 1 ngelawan Upper Moon tersebut. Damare, abazure ga. わしに命令してよいのはこの世でお一方のみぞ。アバズレ。共鳴、来殺。恋の呼吸、三の型。恋猫しぐれ。私怒ってるから。見た目が子供でも許さないわよ。 Nomor 7, Tengen Uzui. Oke, mungkin beberapa di antara lu ada yang protes kenapa si Uzui lebih kuat dibanding si Kanroji. Padahal si Kanroji bisa selamat ketika ngelawan Upper Moon tanpa luka parah. Sedangkan si Uzui biarpun udah dibantu sama Kamaboko Squad, Doi malah jadi penyandang disabilitas. Jadi yang jadi pertimbangan gua tuh ketika Doi ngelawan si Gyutaro, si Uzui belum bisa ngebangkitin Demon Slayer Mark-nya. Jelas hal ini jadi kelemahannya dan kagak jadi dapet buff kayak si Kanroji. Gue yakin sih kalau dari awal Demon Slayer Mark-nya muncul, Doi bisa nge-solo si Gyutaro. Nomor 6, Kyojuro Rengoku. God yang udah pernah nge-solo Upper Moon 3 sampai bikin lawannya kewalahan dan terpaksa kudu motong tangannya sendiri. Meskipun ya si Rengokunya juga jadi donat dan tewas pas tarung lawan si Akaza. Tapi yang perlu digarisbawain, kekalahannya bukan karena lemah. Doi cuma apes ketemu Upper Moon terkuat ketiga di saat Kamaboko Squad belum kuat dan cuma jadi beban. Terus konsep Demon Slayer Mark belum dikenalin. Agak gede juga sih gue ngelihat ada orang yang naruh si Rengoku di posisi terakhir dan jadi Hashira paling lemah cuma gara-gara duluan mati. Sanokata, Kien Banso, Shinokata, Sen no Neri, Konokata. Lanski. Nomor 5, Obana Iguro.
Gak cuma jadi master pernafasan ular, tapi Doi lah yang udah nyiptain pernafasan itu sendiri. Sesuai sama nama pernafasannya, Doi terinspirasi dari gerakan ular, sampai akhirnya jadi teknik berpedang yang bisa berkelok-kelok di antara celah yang kecil, buat ngebantai para iblis. Di arc terakhir, yang jadi lawan terberat Doi itu Shinakime Upper Moon 4, terus ikut juga ngelawan si Muzan. こいつら一体どこから湧いてきやがんだ。女性を助けろ。死なずな後ろは引き受けた。蛇の呼吸3の型。飛び落ち。 Nomor 4, Muichiro Tokito. Pembunuh iblis berbakat yang bisa jadi Hashira di umurnya yang baru 14 tahun. Hal ini karena darah keturunannya yang berasal dari Upper Moon 1 alias Kokushibo. Ketika perang di Infinity Castle, si Kokushibo sampai kebelet pengen ngejadiin si Tokito iblis setelah tahu Doi keturunannya. Udah gitu, ketika arc desa penempa pedang, si Tokito bisa nge-solo Upper Moon 5 Gyoko tanpa bantuan dari siapapun setelah ngebangkitin Demon Slayer Mark-nya. 霞の呼吸3の型。加算のしぶき。 回転で全て弾き飛ばされた。脱皮するし。 Nomor 3, Gyu Tomioka. Hashira pertama yang dikenalin di cerita Kimetsu no Yaiba. Doi bisa nguasain seluruh bentuk pernafasan air dari nomor 1 sampai 10 berkat didikan dari mantan Hashira air bernama Sakonji Urokodaki. Saking berbakatnya, si Gyu sampai nyiptain bentuk pernafasan air yang baru, yaitu nomor 11 bernama Nagi atau Dead Calm. Ketika pelatihan Hashira berlangsung, si Gyu pernah separingan sama si Sanemi dan hasilnya seimbang. Udah gitu, ketika ngelawan si Akaza, nih iblis sampai ngakuin kekuatan si Gyu dan nawarin supaya Doi juga jadi iblis. Selama arc Infinity Castle berlangsung, kontribusi si Gyu gede banget, sampai akhirnya pasukan Demon Slayer menang. Mizu no kokyū, shi no kata, uchi shio. Hichi no kata, shizuku hamonzuki. Ko no kata, kogarashi oroshi. Nomor 2, Sanemi Shinazugawa. Setelah ngalamin berbagai kegagalan sampai ditinggal mati sama gebetannya, si Sanemi gila-gilaan ngelakuin latihan supaya jadi lebih kuat, sampai ngerubah sifatnya jadi brutal, apatis, dan kasar banget. Nah, selain jadi Hashira terkuat nomor 2, menurut databook, si Sanemi ini jadi Hashira tercepat kedua setelah si Uzui, yang ada di urutan pertama. Sebenarnya ada kemungkinan Doi sama si Gyu bener-bener seimbang kalau dari segi kekuatan. Cuma yang bikin si Sanemi unggul tuh karena keagresifannya. Dan Doi punya darah istimewa bernama Marechi, yang bisa bikin iblis mabok. おい、3下集めても勝ち目ねえぜ。降参して死ねよ。風の呼吸、火の型。少女サジンラン。 Dan yang ada di posisi pertama sebagai Hashira terkuat adalah Gyome Himejima. Jadi Hashira paling cengeng, tapi jadi Hashira terkuat nomor 1. Pakai pernafasan batu yang ngebuff pendengaran serta kekuatan fisiknya, sampai ke tahap akhir yang bisa tubuh manusia capai. Si Kokushibo bahkan sampai ngakuin kekuatan si Gyome. Selama karirnya jadi iblis, Doi itu baru nemu Demon Slayer sekuat si Gyome. Selainnya si Yoruichi. Si Gyome punya nichirin unik yang kagak berbentuk pedang, melainkan bola besi berduri sama kampak. Saking kerasnya nichirin ini, si Kokushibo bahkan kagak bisa motong. Nah, sebagaimana dikasih tahu di ceritanya, si Gyomei lah orang yang jadi Hashira paling kuat. さらにこの肉体の再生速度、音からして今まで退治した鬼の比ではない。夜明けまでにこの化け物、日の差す場に拘束し続けなければならない。骨血気球、岩の呼吸、三の型、ガンクの花へ。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu punya versi lu sendiri, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!